Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Tiras Asa yang ke-10. Malam hari ini kita akan ngobrol bersama Kak Igo. Kita tunggu dulu. Kak Igo bergabung. Kita undang dulu Kak Igo. Tunggu dulu. Jadi Tiras Asa ini podcast. Kita ngobrol banyak hal. Salah satu cara kita untuk tujuan asa kan ada tiga, itu pendidikan, penelitian, dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia salah satunya itu adalah seperti ini. Halo Kak, coba Ki minta bergabung Kak. Halo Kak. Halo, brother. Iya, Mas, jelas jelas di suara aku Kak. Jelas sekali. Suaraku jelas di sana, brother. Iya. Coba dulu tadi. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Asa Timur Indonesia. Jadi selamat datang di Tiras Asa ke-10. Jadi di Tiras Asa ini podcastnya Asa Timur Indonesia. Jadi tiga tujuan kami itu pendidikan, penelitian, dan sumber daya manusia. Salah satu program kami untuk meningkatkan sumber daya manusia dan melalui podcast ini. Nah, malam hari ini kita ngobrol sama Kak Igo. Kak, Kak Igo ini senior saya di kampus di psikologi. Siap. Ya. Terus saya bilang gini, sebenarnya dari tahun lalu ini mau saya ajak ngobrol. Kenapa baru sekarang, Kak? Cuma saya nggak tahu masuk-masuknya ajak ngobrol gimana. Dari tahun lalu, Ada. dari bulan sama ya, hanya kayak Igo perlu ini, karena saya dapat cerita dari teman Kak bahwasanya kita itu tidak rencanakan karirnya jauh Ya. sebelum. Padahal sebenarnya Kak Sumarto dengan adanya Satimur ini sejalan sama tujuanku juga, Kak Smar, mempersiapkan khususnya di bidang SDM anak-anak khususnya orang timur, terhitung dari Makassar ke timur-timurnya lagi. Tapi luar biasa baru diajak hari ini. Iya Kak. Nah, uh, Kak Iko posisinya di mana sekarang ini Kak? Nah, kalau saya bisa klaim Kak Asmarto, kita kan bilang Asa Timur, tapi saya paling timur sekarang, Kak. Saya lagi di Jayapura, lebih timur dari tempat tak sekarang toh, sesuai dengan Asa Timur. Iya, Masya Allah. Betul Kak, Asa Timur. Kak, ini saya buka dulu dengan, boleh Kak Ya, Iko perkenalan diri dulu. boleh, baik, thank you Kak Asmar. Sebelumnya salam kenal, saya Igo Darmawan. Tadi sudah dibuka satu alma mater, satu fakultas dengan beliau di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Kesibukan saya saat ini sebagai profesional kerja yang mungkin nanti akan sedikit banyak dibahas. Jadi nanti Kak Smart mungkin saya tidak bicara teoritis misalnya, jadi berbicara apa misalnya yang saya jalani. Dan karena namanya Asa Timur, tidak apa-apa jadi mungkin kalau saya pakai aksen-aksen orang Timur, Mas kasar mau saya jadi Iya. itu mungkin Kak Smart. Selebihnya nanti kita diskusi saja Kak Smart. Nah, kami penting untuk ngobrol sama Kak Igo karena hal mayoritas yang saya tahu Kak, Ya, lulusan itu berkecimpung di dunia HR atau betul. di pendidikan BK, dan tapi Kak Igo ini menariknya karena bisa dibilang operasional yang dia pegang. Nah, Membelok. membelot. Nah,
boleh Kak kita jelaskan dulu karir Kak itu gimana dari awal? Oh, Atau gini dulu Kak, di kampus aktivitasnya apa saja kemarin? oh, di kampus dulu Kak Semar, saya mungkin tidak seaktif kita toh. Saya kemarin itu ya aktivis kampus seadanya Ji. Sempat gabung di Sespor sebagai ketua bidang. Habis itu fokus ngurusin kejarin kuliah. Kemarin selesai 4 tahun. Walaupun kita di S1 belum ada penjurusan ya, tapi memang saya konsennya memang di SDM Kak. Saya senang berkecimpung di dunia industri organisasi karena mungkin ya unik. Kita menghandle people untuk menggerakkan roda bisnis. Jadi menurutku ini sangat menarik sih. Gitu Kak Smar. Berarti di kampus kemarin sesper tadi Betul atau Kak Smar. di luar kampus? Kalau di luar kampus memang aktivitasnya paling kadang sering sekali join lagi sama adik-adik kepramukaan, Hmm. bantu ngasih wejangan, bantu ngasih pandangan. Selebihnya memang fokusnya di dunia perkuliahan sama paling ngejalanin hobi juga Kak Smar. Karena kadang hobi itu dalam bentuk komunitas juga membentuk diri juga Kak Smar. Iya. Terus psikologinya itu memang Kak minatnya memang di psikologi atau sebenarnya opsi yang kedua itu? Oh, tentu tidak, Kak Asmar. Saya sebenarnya itu psikologi pilihan kedua, Kak Asmar. Saya dulu itu karena mungkin latar belakang orang tua yang mereka berkecimpung di dunia sipil. Jujur kemarin saya daftar pilihan pertamanya itu justru jurusan teknik sipil, Kak Asmar. Kemudian harus pilih kampus UNM karena kan dulu apa ya istilah IPC ya kalau harus pilih IPS ya. Saya sudah lupa tuh. Dulu harus milih Unhas sama UNM. Di UNM saya coba sharing jurusan apa yang paling bagus karena yang saya tahu UNM kan cuma pendidikan ya. Oh ternyata ada psikologi. Bahkan sampai saya diumumkan lulus pun saya belum tahu psikologi itu apa Kak Semar. Saya jalani, kiranya cuma batu loncatan, jadi batu pondasi sampai selesai. Tapi bersyukurnya saya selesai di psikologi Kak Semar karena banyak ilmu yang mungkin saya bisa pakai walaupun tidak semuanya implementatif. Gitu sih Kak Semar. Iya, iya, iya. Berarti ada hikmah tersendiri Betul, lulusnya di psikologi. betul sekali Kak Semar. Nah Nanti ini gali Kak, maka lagi hikmahnya seperti apa pasti saya jelasin Ji. nah kemarin itu Kak, teman saya cerita bilang, Kak Igo ini bagus Ki, karena dia itu merencanakan memang karirnya. Nah, dan saya pikirnya kan orang yang berkecimpung di HR akan Betul, di HR selalu. Nah, betul. karirnya Kak Igo pasca selesai kuliah sampai sekarang itu boleh dijelaskan? Oh, sebenarnya Kak Semar tuh kalau direncanakan tidak direncanakan banget. Nah, ini juga sebenarnya bukan tips ya. Pandangan buat teman-teman yang mungkin job seeker atau baru selesai kuliah Kak Semar tuh. Kalau sebenarnya karir pertama itu ndak usah milah terlalu saklek-saklek banget mau kemana. Intinya buka dulu jalurnya. Kalau jalurnya sudah terbuka, baru kita mau mulai buat perencanaan tujuannya kemana, oke, it's okay. Tapi kalau teman-teman juga, tipikal orang kan beda-beda tuh, Kak Semar, ada memang yang semua serba terplanning. Mereka planning memang di awal, sebelum memulai karir, nggak masalah, cuman peluangnya untuk memulai itu pasti jauh lebih kecil ketimbang kita buka jalur semua. Awalnya saya Kak Semar, karena background pendidikan psikologi, ya karirku pasti di HR. Karir pertama saya itu di tidak apa-apa disebutkan ya. Di Kala Otomotif sebagai HR rekrutmen pada saat itu Kak Asmar. Nagongnya di sini. Nah, pada saat itu karena saya HR ada momen diminta buat OJT untuk memahami semua job desk yang ada di perusahaan tersebut khususnya di bidang otomotif. Turunlah saya ke lapangan cari tahu teknisi kayak gimana, sales kayak gimana, admin kayak gimana. Sehingga di situ saya punya banyak tabungan informasi walaupun saya tidak kerjakan tapi minimal saya tahu kualifikasinya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, muncul momen di mana saya ada minat nih buat di operasional. Kenapa? Karena saya dengar secara karir itu bisa lebih cepat. Pertama karena peluangnya memang lebih besar, yang kedua karena sebagai ujung tombak sehingga corporate pasti atensinya jauh lebih besar di bidang operasional. Nah, simple thing sebenarnya Kak Mas Mar. Dan ini sebenarnya juga menjadi problematik karena Kasmar kan fokus di SDM orang timur. Toh ini juga perlu disampaikan. Kasmar juga mungkin boleh kembali ke kampus bikin survei kecil-kecilan. Ada momen di mana saya sementara bekerja di ruangan saya pada saat itu tiba-tiba lewat di belakang saya anak muda menuju ke ruangan CEO saya Kak, pada saat itu Pak Kasmanto. Terus saya nanya ke asistennya, itu siapa? Kok lancang-lancangnya ke ruangannya Bapak? CEO saya kan pada saat itu. Karena saya berpikirnya dia masih muda. Secara urgensi pasti belum dapat lah. Terus dijawab sama asistennya CEO saya saat itu. Dia bilang, itu sales manajernya dari pihak Astra Leasing. Wah,
kok bisa ya secepat itu mereka sudah di levelan itu. Saking saya butanya. Kalau misalnya ternyata di luaran sana itu sudah ada yang namanya program akselerasi karir yang namanya MT. Kasmar boleh pulang ke kampus mungkin kalau ada waktu buat survei kecil-kecilan. Saya yakin dan percaya, event itu kita mungkin kuliah di jurusan psikologi yang fokus soal SDM, bahkan jurusan manajemen SDM pun, saya yakin mereka belum pada tahu apa itu MT. Bahkan saya berani jamin mungkin belum lewat dari 50% yang tahu tentang program MT itu apa. Jadi seperti itu Kak Smart. Jadi, nah setelah saya dapat informasinya, oh dia lewat jalur MT Go. Makanya karirnya cepat. Nah disitulah mulai saya membuat karir plan Kak Smart. Buatlah saya tujuan pada saat itu karena ya namanya anak muda pada saat itu ya darahnya menggebu-gebu ya pokoknya saya nggak mau tahu harus dapat karir itu jalur itu kan. Alhamdulillahnya nggak lama setelah momen itu buka open recruitment, nggak sampai 2 bulan kalau nggak salah Kasmar. Buka open recruitment dulu dilakukan serentak senasional Kasmar. Nah salah satu kota yang diincar itu kota Makassar karena mungkin dinilai sebagai kota besar dan memang alumnus kampusnya di sana kan sudah oke-oke lah. Karena ada kampus Unhas, bukan di kampus kita Kasmar. Menyusuplah saya di Unhas ikut Ghost to Campus, Astra Ghost to Campusnya di Unhas. Ikutlah saya prosesnya. Pada saat itu saya masih berseragam di kantor lama. Bahkan pada saat interview user, saya masih pakai seragam ke tempat kerja saya yang lama. Dan saya veteran, pada saat itu saya masih kerja dan saya izin untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, dengan modal saya sudah pernah OJT dan saya sebagai rekrutmen sudah paham lah soal lini bisnis yang ada di corporate. Jadi ada banyak bahan yang bisa saya jual pada saat itu ketika interview dengan user. Ada orientasi bisnis yang saya bawa dari pekerjaan saya sebelumnya. HR kan kita dituntut untuk paham semua. Karena sebagai seorang HR kita harus memahami bisnis supaya bisa mensupport dengan penuh. Alhasil, alhamdulillah pada saat itu keterimalah 2 dari Makassar. Salah satunya saya, padahal bukan orang Unhas. Harusnya kan jatah Unhas ya. Kumpullah kita di Jakarta pada saat itu. Dari Surabaya, Jakarta, Jogja, kota-kota besar lah Kak Asmat. Kumpul pada saat itu saya satu base kayaknya kalau nggak salah 9 orang apa 10 orang saya lupa Kak Asmat. Jalani program kurang lebih 6 bulan, selesai program pada saat itu saya ditempatkan nih di operasional sesuai dengan yang saya mau kemarin karena saya berharapnya memang karirnya cepat di sana. Karena ada peluang besar toh. Kenapa saya bilang peluangnya besar ya? Operasional itu dinamis Kasmar. Bisnis tidak pernah dituntut untuk turun, pasti dituntut untuk bertumbuh. Tumbuhnya kalau ndak omsetnya naik, ya cabangnya diperbanyak. Ketika cabangnya diperbanyak, pasti bakalan butuh leader-leader baru. Di situ saya bilang, oh, karir pasti lebih cepat di sana. Tanpa mengenyampingkan karir HR ya, Kasmar, karena setiap orang punya tujuan yang berbeda-beda. Itu yang mungkin nanti kita juga bahas. Saya ditempatkan di sana, kemudian karena saya dita orang Sulawesi, ditempatkan ke Kendari. Dikiranya mungkin Kendari Makassar itu dekat. Tempatkan saya di Kendari, kembangkan Kendari. Kemudian pada saat itu karena sudah terlanjur terjun ke dunia bisnis, saya coba dalami lagi. Saya kembangkan kota Kolaka, saya buat project improvement. Kolaka buka pada saat itu ya namanya perjalanan karir tidak selamanya mulus. Ada saja halangannya, baik itu secara internal maupun eksternal. Pada saat itu saya ada masalah, bukan masalah di tempat kerja sebenarnya, tapi masalah mungkin dengan keluarga pada saat itu Kak Semar. Karena kan saya harus jauh dari keluarga. Alhasil saya merelakan karir saya pada saat itu, kembali saya ke Makassar, balik lagi menjadi seorang SDM di salah satu BUMN, PNM pada saat itu Kak Semar, kurang lebih 6 bulan kalau nggak salah. Di sana saya menjadi SDM, PNM, menjalani rutinitas lagi, tapi jiwa operasional saya meronta lagi Kak Semar. Daftarlah saya ke MT Kawan Lama Group dengan modal pengalaman yang dulu di Astra. Alhamdulillah jalan lagi. Sesinya mengulang jadinya Kak Smart. Kita diseleksi keliling Indonesia, saya perwakilan dari Makassar lagi, harus ke Jakarta lagi, kumpul lagi sama orang dari berbagai daerah, ya penempatan lagi ya sampai sekarang ini yang saya jalani Kak Smart. Jadi sebenarnya secara karir plan kalau Kak Smart tadi bilang sudah merencanakan, tidak merencanakan banget. Di awal itu jujur, ibarat saya cuma menebar yang mana kebuka dulu, setelah kebuka baru saya merencanakan. Pun setelah direncanakan kadang tidak selamanya semulus yang kita harapkan. Gitu sih Kak Sma. Pengantar dikitnya. Berarti kita ini 2 kali Kak diikut MT. 2 kali. 2 kali. 2 kali. Nah ini Kak, tanpa seperti saya bilang tanpa mengecil HR, apakah memang di waktu itu Kak Igo merasa bahwasanya menjadi HR itu ada batasannya atau gimana Kak? Jadi
kalau saya Kak Smart, pandanganku karir plan itu sebenarnya harus punya tujuan. Hmm. Nah, setelah saya rumuskan ternyata ada 3 Ji kalau karir plan menurutku Kak Smart ya. Pertama menjadi spesialis, jadi HR misalnya kan. Jadi ahli legal misalnya. Jadi ahli finance misalnya dan lain sebagainya. Itu menjadi spesialis. Yang kedua menjadi pemimpin dalam sebuah tim. Pemimpin dalam sebuah tim ini saya definisikan menjadi seorang di operasional karena kita harus memimpin tim dengan latar belakang yang beda-beda. Sama yang terakhir ya bangun bisnis sendiri. Itu juga termasuk karir. Nah, dari 3 itu yang saya coba screening, saya sebenarnya tipikal yang mana nih? Kalau dari pembawaanku kan saya tipikal orang yang tidak suka monoton, Kak Asman. Menjadi spesialis itu saya yakin pasti monoton karena kita harus mempelajari sesuatu berulang. Ketika ada hal yang baru dari spesialis yang kita jalani itu kita harus upgrade diri lagi terus berulang. Nah, menurutku secara pribadi saya tidak bicara secara general ya. Mungkin saya akan sulit untuk ngejar di sana karena saya tipikal orang yang sangat dinamis, Kasmar. Saking dinamisnya Kasmar saya tidak tahu saya tiba-tiba di Jayapura tuh. Nah, makanya saya memilih yang kedua, memimpin sebuah tim. Karena dari segi mental, kayaknya karakterku bukan tipikal yang orang bisa membangun bisnis dari bawah. Saya tahu diriku Kasmar, karena kalau saya mau paksakan diri menjadi membangun bisnis dari bawah, takutnya ya saya berputar-putar di situ. Bukannya mengkerdilkan, tapi kadang kita perlu tahu diri juga. Saya pilih Mila menjadi pemimpin sebuah tim. Nah, dari 3 itu tadi saya bilang, Kasmar, kadang ada juga orang menjalani 2 hal. Dia bangun bisnis tapi menjadi pemimpin juga dalam sebuah tim, atau mungkin dia memimpin dalam sebuah tim atau dalam karirnya dia menjadi seorang pemimpin tapi disampingkan buat bisnis-bisnis juga. Atau ada juga yang punya spesialis tapi dia bangun bisnis. Contoh misalnya Dokter Michael. Kalau kita tahu ada dokter anak di Makassar itu Dokter Michael. Dia tuh dokter spesialis tapi bangun bisnis juga. Bisnisnya di mana-mana. Nah, tapi yang perlu saya catat sebenarnya dari orang-orang yang pernah saya lihat, mereka cenderung fokusnya di satu hal. Yang satunya lagi itu cuma sampingan atau membangun apa ya? eh, Ibaratnya fokus di sama satu hal, satunya lagi itu sebagai sampingan. Karena kalau mau fokus di 2 hal kayaknya bakalan susah. Contoh milah Dokter Michael, kalau kita mau kalkulasi secara ekonomi, sebenarnya kalau dia mau fokus di bisnisnya Kasmar, mungkin dia akan dapat duit lebih banyak ketimbang dia menjadi dokter spesialis. Tapi karena legacy yang dia bangun dari awal dia membentuk karirnya dari di hal yang spesialis dokter anak, ya dia tidak tinggalkan itu dan tetap fokus di sana. Sembari dia jalankan bisnis dikelola sama mungkin orang-orang terdekat. Gitu sih Kasmar. Menarik ini Kak, informasi baru juga bagi saya terkait 3 poin yang kita sampaikan. Nah, ada kita mention tadi monoton. Kak Igo ini tahu kapannya Kak bahwasanya orangnya kayaknya kalau monoton tidak cocok gitu Kak. Oh iya, betul Kasmar. Saya itu bukan tipikal orang yang di back office Kasmar. Susah Kak duduk lama di depan layar dan lain sebagainya. Nah, bagusnya di operasional Kasmar. Sebenarnya kita ada ruangan Kasmar. Nah, ini mungkin teman-teman yang pernah kenal ke dalam lingkungan kerja dia sudah tahu nih, tipikal orang yang terjun banyak ke lapangan. Ruangan itu ibaratnya datang di absen, duduk selesai keliling. Nah, karena ketika kita terjun ke lapangan akan lebih tajam melihat masalah. Ketika kita tajam melihat masalah akan lebih enak memberi support atau solusi ke anak-anak. Ketika kita sudah sering hadir dalam masalahnya dan memberi support ke anak-anak, dengan otomatis respect-nya akan terbentuk. Kenapa? Karena kita tidak hadir dalam kondisi di saat mereka senang saja, tapi ketika ada masalah. Nah, itu yang dijalani sebagai orang operasional sebenarnya Kasmar. Tantangannya cuma satu, harus punya apa ya kemampuan untuk cepat adaptasi karena masalah yang kita hadapi setiap harinya sebagai orang profesional itu tidak bisa di planning. Let's say misalnya saya sebagai seorang HR, hari ini planningku haruskah fulfill untuk rekrutmen, haruskah follow up soal tes kesehatannya dan sudah ada di kalendernya, tapi di operasional itu tidak berjalan, Jasman. Mungkin ada 1-2 jobnya yang bisa kita jadwalkan, tapi selebihnya itu benar-benar fleksibilitas tak yang dituntut. Hari ini saya datang, tidak kutopi ini masalah apa yang akan saya hadapi nantinya. Tidak kutopi ini bakalan saya backup seperti apa teman-teman yang ada di operasional. Tapi ya kita siap sedia saja dengan mungkin bukan jam terbang ya, karena rutinitas kita jalani ya pasti solusi bakalan datang dengan sendirinya. Gitu sih Kak Smart. Jujur Kak, saya senang merasakan aura semangatnya ini Kak Igo. Aura semangat Papua ini Kak Smart. Orang Papua kan penuh energi tuh, sama full senyum. Nah ini Kak, saya punya beberapa teman ini yang switch juga Pak. Switch juga Kak dari HR ke operasional. Nah menurut saya Kak Igo ini berhasil. Kak, kenapa kita bisa berhasil? Teman saya ini switch dari HR ke operasional tapi tidak cocok. Jadi dia kembali ke HR.
gitu. Ya balik Sedangkan kita balik Mm-mm. Balik lagi ke Asmar sebenarnya. Saya kan sempat ke operasional dulu baru balik ke HR ke Asmar sebenarnya. Karena tadi saya bilang enggak selamanya mulus. Ya, beruntungnya mungkin di kesempatan kedua aku saya berjalan mulus di Kasmar karena di sisi lain keluarga mungkin sudah bisa berdamai, anaknya bisa keluar jauh dan lain sebagainya. Terus kenapa bisa bukan berjalan mulus? Sebenarnya tidak semulus-mulus yang Kasmar bayangkan sebenarnya. Ada saja tantangannya. Bahkan kalau dibilang ada fase di mana saya demotivasi pasti ada Kasmar. Cuman balik lagi yang tadi fokus ke tujuannya. Nah, simple thing-nya yang tadi saya sudah jelaskan, lewat orang di belakangku, Kasmar. Masih muda, levelnya sudah manajer. Saya mau kayak begitu, makanya itu yang saya kejarin. Jadi ketika saya sudah dapat posisi itu, ya ada kepuasan yang saya harapkan. Berbeda mungkin kalau tujuan tak dari awal tidak jelas, masih coba-coba buat apa kamu ke sana. Karena saya kan ya mau ke komitmen. Ku tinggalkan konsentrasi pendidikanku ke operasional karena ada yang mau saya kejar. Jadi ketika mungkin ada fase di mana saya tidak nyaman atau kurang cocok ya, saya harus ingat kembali tujuanku. Belum Pak jadi manajer pada saat itu, makanya harus kembali lagi. Jadi kalau dibilang mulus-mulus saja dan berhasil, sebenarnya ada fase di mana up and down. Sisa balik lihat tujuan tak mau jadi apa sebenarnya. Gitu sih Kasma. Kak Igo ini Ya, seperti yang di argumentar positive vibes, sayangnya saya tidak menemukan banyak di tim operasional Kak yang punya kayak kita. Bahkan pengalaman saya kemarin Kak, kami kan di Bipit Market tempat kerja saya sebelumnya itu buka 7 outlet Kak, dan butuh 7 kepala toko yang baru. ya. Tapi saya kurang yang daftar gitu Kak. Nah, apakah yang semangat menjadi leader juga Kak Igo temukan di lapangan bahwasanya banyak orang yang maunya stuck saja Kak, kerjaan yang enggak usah ambil tanggung jawab yang lebih, Ya, begini mas saja gitu. oke Kak Asmar. Nah, saya bicara misalnya sama pengalaman di tempatku Kak Asmar. Di tempatku itu Kak Asmar, orang bekerja itu tujuannya ada 3. Pertama mau dia zona nyaman, yang kedua dia mau kejar duit, yang ketiga dia mau kejar karir. Nah, dari 3 aspek ini ya memang harus kadang memilih Kak Asmar. Kalau mau ke zona nyaman, siap-siap lepas gitu karir sama duit. Itu valid milah kalau di tempat tuh. Saya nggak tahu di tempat lain karena saya nggak bicara di tempat lain. Kalau kita kejar karir, kalau kita ngejar duit, bisa jadi pasti zona nyaman tak hilang. Tapi belum tentu karir tak hilang. Ya kan? Sama juga kalau kita kejar karir. Bisa pasti waktu tak hilang, zona nyaman tak hilang, tapi bisa jadi duit bakalan ngikut. Nah, fun fact-nya di tempatku kerja, Kasmar, pernah ada momen saya pegang satu toko. Nah, di sebuah store tersebut kan saya tahu bonusannya mereka berapa, atau karena saya ngerekap juga sistem penggajiannya. Ada momen di mana saya rekap ada staff saya yang gajinya jauh lebih besar dari saya Kasmar. Ya kan? Itu fun fact yang pertama mau saya ungkap. Artinya apa? Kadang mereka itu stagnan bukan karena yang tadi mau keluar dari zona, tidak mau keluar dari zona nyaman, bukan. Karena mungkin dia fokus buat nyari duit. Karena kan kita tidak tahu tujuan orang mau kemana. Mungkin dia tujuannya bekerja pada saat itu bukan untuk karir plan ke atas. Mungkin dia cuma mau bekerja cari duit banyak, ngumpulin banyak, habis itu keluar bangun bisnis sendiri. Mungkin. Itu positive thinkingnya. Tapi ada juga yang tadi kita bilang. Dia itu karena tahu nih dengan job desk-nya, mau dibanting kanan kiri, dia sudah tahu harus ngapain, sehingga takut untuk memulai sesuatu hal yang baru buat naik. Nah, di situ yang kadang orang banyak yang stagnan. Bahkan fun fact-nya di tempatku, rata-rata posisi orang yang banyak keluar itu di posisi staff justru bukan di manajer, karena dia stagnan di tempat tersebut. Sehingga dalam sebuah corporate perlu sebenarnya mendesain bekerja sama mungkin dengan HR ya Kak Smart, sebuah aturan yang mana kalau mereka tidak bergerak di posisi yang sama ya mau nggak mau harus kena sesuatu, karena itu yang harus menstimulasi mereka, karena kadang harus memang dipaksa. Bahkan cara motivasi ke orang-orang itu kan bukan motivasi, kasih arahan ke teman-teman itu kadang berbeda-beda. Kalau saya lihat orangnya yang memang mental block terlalu lama, paling saya suggest-nya begini, simple banget, nggak usah pakai teori. Saya bilang, bro, lebih enak itu kalau kita terima rapor anak tak ke sekolah, ditanya sama guru tak kerjanya apa, kita bisa jawab saya sebagai manajer atau supervisor, mungkin dibanding sebagai sales misalnya, tanpa menyampingkan posisi sales ya Kasmat. Nah, ketimbang di usia tak seperti itu, jadi pasti lebih enak, pride-nya lebih dapat, baru terbuka matanya. Karena orang sales itu, customer orientasinya cuma duit. Nah, tidak salah sebenarnya kalau tujuannya memang bangun bisnis. Tapi kalau misalnya dia tidak ada arah ke bangun bisnis, ya kita harus kasih sadar, bangun kok karir di sini. Karena tidak selamanya kita muda, toh. Ada momen di mana kita usia bertumbuh,
Usia bertumbuh bukan masalah pride-nya Kak Semar, tapi kebutuhan, bukan kebutuhan, kualitas hidup kita dituntut pasti bertumbuh. Anak tak semakin besar, sehingga karir harus bertumbuh. Karena ketika karir bertumbuh, setiap corporate pasti memberikan fasilitas yang juga bertumbuh, baik itu dari gaji, tunjangan, bahkan fasilitas kesehatan anak, itu pasti bakalan bertumbuh. Jadi kadang kita memang harus kasih sadar dengan berbagai cara. Karena mereka kadang ketutupan matanya Kak Semar. Gitu sih. Hmm. Fun fact-nya begitu Kak Semar. Uh, Baik Kak, ini kan ada bertanya tapi mohon maaf pemirsa nanti pertanyaannya di akhir gitu. Nanti kami bahas sama Kak Igo. Nah, dari yang disampaikan Kak Igo, ada tiga kan Kak. Karir itu, karir kan ada tiga tadi Kak, karir terakhir. Karir itu pasti akan selaras dengan tanggung jawab yang besar gitu. Nah, di orang-orang yang saya temui sih lebih kepada tanggung jawab yang besar. Nah, Kak Igo kan Oke. sekarang manajer, apakah memang menjadi leader dia susah banget kak atau seperti apa kak? Oke. Sebenarnya sih Gasmar, karena kita kan muslim tuh sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang sekitar tuh. Semakin luas manfaat tak buat orang ya berarti kita semakin baik menjadi seorang manusia. Itu kalau itu kita pegang yakin Kak pasti tidak ada pikiran-pikiran buat takut untuk bermanfaat karena menjadi seorang leader itu ya siap untuk mikirin orang lain tanpa bahkan ada momen di mana kita harus menyampingkan kepentingan pribadi tak. Itu saya sudah sering dapat itu kan menjadi seorang pemimpin. Kadang kita harus menekan ego loh Kak Asmar. Karena kan banyak orang yang berpikir ya, saya sudah seorang manajer, saya sebagai seorang pemimpin dalam sebuah lingkungan, saya bisa mendiktatori lingkunganku untuk mengikuti apa mauku. Oh salah besar Kak Asmar. Terkadang kita harus tekan ego, tak ikuti kebutuhan tim untuk apa? Untuk supaya bisa berjalan dengan baik semuanya. Kadang kita harus turunkan ego tak, walaupun mungkin dalam struktural sebenarnya kita lebih superior dibanding orang yang memberikan saran, tapi kadang kita harus mengikuti itu. Walaupun mungkin di sisi lain kita ada pertimbangan lain yang tidak sejalan. Nah, susahnya di situ. Kita tidak dituntut hanya memikirkan diri sendiri, tapi harus dipikirkan banyak orang. Bahkan kita sudah mikirkan banyak kebutuhan orang banyak, bahkan masih ada saja yang tidak sejalan. Nah, itu resikonya jadi pemimpin. Kasarnya tuh, jangan kau jadi pemimpin kalau tidak mau dicerita. Intinya sih begitu, Kak Smart. Itu yang mungkin banyak orang bilang berat. Tapi kalau dijalani, Kak Smart, kalau kita enjoy, kalau kita jelas tujuannya, mengalir, Ji. Karena saya tidak pernah feeling, saya tidak pernah kepikiran buat mau mungkin mikirin orang sebanyak ini kemarin-kemarin. Tapi setelah saya jalan, kayaknya seru. Kenapa? Ya, dari kebijakan yang kita ambil bisa memberi impact ke orang banyak. Dan itu yang menurutku menjadi kepuasan tersendiri ketika impact-nya itu ternyata positif, Kak Asmar. Gitu sih. Ya, ya banget. Kak, saya kan tahu Kak Igo ini prosesnya naik terus, improve seperti itu. Pemahaman pendek saya Kak, menjadi leader itu ngepusnya itu di penjualan pastinya, apalagi kalau retail. Nah, Ya. sentuhan kok ke tim bagaimana sih Kak? Apa memang hanya penjualan atau ada hal yang lain yang dipus gitu Kak? Nah, itu hikmahnya Kak Asmar. Saya bilang alumni psikologi. Karena kita tahu mentreatment orang. Ya, karena roda organisasi itu secanggih apapun sistemnya, secanggih apapun mesin yang kita gunakan mungkin, tetap nyawanya itu ada di people. Nah, di psikologi kita kan diajari human touch, bagaimana caranya menyentuh manusia. Nah, banyak pemimpin, saya tidak bilang metodeku yang paling benar ke Asmana, tapi saya bilang ini metode yang kujalankan sampai saat ini. Banyak pemimpin yang memang orientasinya cuma di angka, orientasinya mungkin cuma di hasil tanpa melihat proses anak-anak di bawah dia apakah enjoy atau tidak. Nah, karena kadang juga saya tidak munafik, pressure dari atas itu kadang kenceng banget Kak Asmir. Kenceng banget. Kalau kita tidak punya kemampuan mengatur emosi, ya kita cuma menjadi besi statis. Ya, panasnya itu kita sampaikan ke bawah. Di bawah ikutan panas. Tapi kalau misalnya kita punya kemampuan manajemen emosi yang baik, saya tidak bilang manajemen emosiku baik. Cuman kadang memang saya kadang sadar dengan teori yang diajarkan di kampus. Ya kadang kita akan menjadi payung. Jadi panasnya itu tidak sampai ke bawah. Sehingga di bawah itu bisa dengan enjoy bekerja. Karena masih adem. Nah hasilnya kadang lebih bagus ketimbang yang penghantar panas tadi. Nah mungkin bisa berhasil Kasmar. Dia berhasil pada saat itu. Tapi secara tentatif waktu tidak lama. Jika orang tidak pasti bakalan kapok. Dan faktanya sekarang banyak opsi buat tempat bekerja orang Kasmar.
cabut Kak dari tempat kerjaku hari ini, 1 minggu kemudian bisa saja kerja lagi di tempat lain. Artinya apa? Kadang harus pintar-pintar treatment orang, tapi tidak boleh Ki juga selalu seperti itu. Ada momentumnya kapan Ki harus nge-push, kapan Ki harus ngedorong kan. Tapi ya sejatinya seorang pemimpin ya bukan sebagai pengantar panas. Itu yang mungkin orang nggak tahu. Kemudian karena kita operasional pasti dikejar dengan omset, target dan lain sebagainya ya. Ingat orang yang kita mengerjakan itu manusia. Nah manusia itu setahu Kasmana sependek pengetahuanku juga ini, kita itu diciptakan dalam bentuk yang unik. Bahkan orang yang kembar siam pun karakternya beda. Lahir dari perut yang sama, di waktu yang mungkin tidak beda jauh, mukanya sama, tapi punya karakter yang berbeda. Apalagi kalau orang yang tidak lahir dari kandungan yang sama, dikumpulkan dalam satu lingkungan kerja dengan kepala yang berbeda-beda, ya kalau kita tidak bisa membaca karakternya mereka, kemudian memberikan treatment yang tepat, kacau organisasi Kasma. Jadi kalau kadang saya ditanya juga, uh, uh, teori leadership apa yang kita pakai situasional, tidak bisa kita pakai satu teori untuk ngelit semua orang, gitu sih Kasmar. Ini lumayan menarik Kak yang kita bilang pakai sebagai leader adalah payung untuk tim. Karena kan biasanya leader itu bukan tuntutan dari atas pasti kencang sekali Kak ini. Betul. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Banyak yang dituntut dari atas, di-push, nggak bisa kina filter mana yang perlu sampai ke bawah. Akhirnya dia sampaikan semua, dia tumpas semua, yang di bawah ikutan basah, cabut semua. Atau kalaupun dia nggak cabut, dia bekerja karena keterpaksaan. Itu yang banyak terjadi di luar sana, Kasma. Nah, Karena dia sendiri belum selesai dengan emosinya. Sehingga ya mau nggak mau yang di bawah ikutan kena juga. kayak Igo tadi sempat mention terkait harus siap dicerita sama orang yang lain. Nah Yes. ini ya, artinya kayak Igo memang tidak jadi persoalan kalau ada orang yang cerita, jadi leader tak ini jahat sekali, ini saja dan minta dan lainnya. Nggak ada masalah, Kasmar. Karena di awal sebelum saya ngasih instruksi, selalu saya sampaikan tujuan akhirnya saya mau apa. Saya selalu sampaikan ke tim, kalaupun ada treatment saya yang mungkin tidak cocok dengan teman-teman, tujuanku satu, buat kesejahteraan bersama. Teman-teman sebagai seorang sales dinilai sejahtera adalah ketika bisa pulang di akhir bulan membawa uang, bukan hanya gaji pokok, tapi bersama bonus-bonusnya. Jadi kalau misalnya nanti ada plan yang mungkin teman-teman tidak tahu gambaran secara umumnya, ya percaya saja tujuan kita mau dikasih sejahtera, bukan mau menzolimi teman-teman. Itu sih sebenarnya, karena ya wajar orang dewasa dalam suatu organisasi berkumpul dengan pandangannya masing-masing, dengan idealismenya pasti ada satu dua, tapi lambat laun Kasma, kalau kita sudah klop dengan tim, biar keputusan apa diambil kasarnya, biar sepat toloi orang, kadang dia jalan karena dia saking percayanya kayak gitu Kasma. Tapi janganlah sampai kayak begitu. Jangan membodoh-bodohi orang. Intinya tim itu diberdayakan, bukan diperdaya, Kasmar. Kasarnya kan kayak begitu. Banyak orang yang memperdayakan, jadi Anda berdayakan. Nah ini Kak, Kak Igo adalah contoh yang saya tahu berhasil switch Kak gitu. Nah kalau karena kan banyak banyak orang yang karena di Makassar itu Kak peluang kerjanya lulusannya banyak sementara tempat kerjanya itu posisinya kurang itu. Gimana itu Kak kalau orang yang terpaksa kerja di bukan yang di bidangnya gitu, bukan passionnya gitu Kak. Ada Ya. mereka lakukan sih Kak kalau kayak gitu. Yang tadi saya sempat buka, Kak Smart, di karir pertama itu, saya pribadi ya, jangan milah terlalu spesifik dulu mau ngapain. Terjun dulu. Karena ketika kita sudah terjun, ya sudah lihat peluang, ternyata peluangnya ada, baru kita menentukan tujuan tak mau apa. Karena kalau mau ki saklek di awal tentukan tujuan tak apa, kadang susah ki masuk ke industri itu, Kasmar. Dan sorry itu saya mungkin banyak di lingkungan tak, di sekitar tak Kasmar, yang terjebak di zona itu. Dia terlalu idealis dengan tujuannya di awal, saya mau jadi kayak begini. Sehingga untuk memulai saja sulit. Saranku sih mending ya terjun dulu. Nanti beriring sejalannya waktu ya kita akan mengetahui bahwa oh sebenarnya ini tujuanku. Karena jangan salah Kasma, kadang kita sudah menentukan tujuan di awal, tapi ketika kita sudah terjun di sebuah bidang, ya kadang kita bakalan switch. Oh ternyata lebih cocok Kak di sini. Oh ternyata lebih nyaman di sini. Oh ternyata duniaku lebih sini. Banyak yang kayak gitu Kasma. Jadi ya jangan pilih-pilih dulu lah kalau baru mau memulai. Kecuali kalau misalnya pertanyaannya diganti, dia orang lama berkarir toh Kasma, dan dia merasa di tempatnya itu tidak cocok, ya balik lagi
tujuanmu apa. Kalau misalnya memang tujuanmu cari duit dan selama itu masih memberi duit, memberi income yang cocok tapi tidak sesuai dengan passionmu, ya jalani karena tujuanmu memang income. Atau misalnya dia menjalani sesuatu tujuannya buat membentuk karir, tapi tidak sejalan dengan pembentukan karirnya, pindah, Kasmar. Jawabannya pindah. Kenapa? Banyak di opsi tempat kerja di luar sana, tapi ingat Ki, jangan Ki sampai skakmat. Siapkan Ki dulu di Rita sebelum pindah. Apa yang harus dilakukan, apa yang mesti saya siapkan. Misalnya, saya mau Kak berbisnis dari spesialis ke HR, atau sebaliknya, saya operasional Kak, maka siapkan diriku ke HR. Nah, konsekuensinya pertama, harus Kak pelajari HR lagi kembali, walaupun mungkin pernah Kak berpengalaman di sana, tapi kan dunia HR itu dinamis juga, toh selalu ada berubah. Harus Kak pelajari dulu dan harus Kak siap dengan jenjang karir yang mungkin walaupun ketika saya pindah bisa jadi mungkin tidak di levelan yang sama, karena ada yang orang sudah disiapkan mungkin di tempat tersebut yang lebih dulu mendalami spesialis tersebut. Dan harus kita berdamai dengan situasi itu kalau memang jawabannya kita tidak nyaman. Tapi selagi masih bisa menjawab tujuan tak di awal, ya saya rasa rasa nyaman itu ya apa ya, kita yang menyesuaikan deh Gasmar. Dan tidak bakalan bisa kita menuntut di setiap situasi, setiap hari kita bekerja itu bakalan nyaman. Enggak, bullshit sekali itu. Pasti ada momen di mana walaupun mungkin kita kadang enjoy, besok nggak enjoy, itu sudah biasa sekali nih Gaspar. Nah, kalau dari proses yang Kak Igo jalani dan lihat di sekarang Kak, skill apa yang membantu Kak Igo dan skill apa sih yang harus dimiliki orang Kak itu supaya karirnya tetap gitu Kak? Pertama, Kak Smart, pasti public speaking karena orang yang mau kita pimpin. Kalau ndak punya gitu ya bagaimana cara tak transfer informasi. Nah, enaknya di operasional karena kita dihadapkan oleh banyak orang, tanpa ikut sertifikasinya kita dapat panggung setiap hari. Jadi bisa ki upgrade ki diri tak, isi materi, latih kilai dan lain sebagainya. Karena jujur saya sendiri di awal-awal terjun ke operasional, kadang kalau nge-brief tim atau misalnya menyampaikan informasi masih pakai contekan. Pelan-pelan saya coba buat slide, pelan-pelan saya coba buat gambar-gambaran ke anak-anak. Artinya beruntungnya kita tidak mesti ikut pelatihan, tapi dengan sendirinya bakalan terbentuk. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harus kita orang Kasmar, karena menjadi pemimpin kan yang dipimpin itu orang. Kalau kita tidak tahu karakternya, ya bakalan susah nge-treat. Karena banyak terjadi di tempat kerja itu pemimpin mendapat penolakan walaupun tidak secara frontal, ya justru lebih enak ditolak secara frontal dibanding ditolak tapi tidak kelihatan, memberikan instruksi tapi tidak dijalankan. Itu yang pahit sekali karena mereka tidak tahu bagaimana cara nge-treat orang, bagaimana cara masuk ke orang, tidak dirangkul dulu, tau-taunya langsung digas. Nah itu yang bahaya. Jadi harus tahu orang. Dan yang tadi pertama, komunikasinya harus bagus, public speakingnya harus bagus sih Kasmar. Uh, Sekarang sih Kak, Ya, saya juga merasa bahwa public speaking memang penting sekali, tapi memang ruang-ruang penting sekali. Betul, karena banyak masalah Kasmar yang bisa diselesaikan karena melalui proses mediasi, Ji. Tanpa ada kemampuan teknis. Let's say misalnya kita tidak perlu tahu dalam hal bidang spesifik, tapi karena kita jago public speaking, sehingga ketika mediasi kita bisa dapat solusi, ya masalah itu selesai Kasmar. Di operasional itu yang dituntut Kasmar. Kadang saya dihadapkan sama orang yang pakar di bidang hukum, kadang saya dihadapkan sama orang yang pakar di bidang SDM, dalam hal ini di Snaker misalnya. Kadang saya dihadapkan sama orang yang pakar di bidang K3, kadang dihadapkan sama teman-teman mahasiswa aktivis, kadang saya dihadapkan sama LSM. Banyak Kasmar. Jadi memang di operasional itu ya kalau kita tidak punya public speaking yang baik sehingga tidak bisa atau mungkin tidak mampu mediasi dengan baik, ya itu yang bahaya. Nah, tadi Kak bilang Kak Igo public speaking, Kak itu kan di operasional ataupun di pekerjaan manapun, waktu untuk bekerja kan itu kayak capek Kak untuk belajar gitu. Kita kerja aduh sudah capek, tidak ada waktu fokus dan lain. Nah kalau gini Kak, bagaimana proses belajarnya? Nah, tadi saya bilang Kak, saya bicara di tempatku Kasmar, saya tidak tahu kalau teman-teman desain tempat kerjanya seperti apa. Gambaran tempat kerjaku Kasmar, nah setiap pagi itu teman-teman sebelum ke floor, dalam hal ini tempat kita berjualan, itu kita ada briefing pagi dulu.
di briefing pagi itu di situ semua sesi kita upgrade pengetahuannya teman-teman, baik itu tentang produk, baik itu tentang selling skill, baik itu tentang motivasi-motivasi yang bisa bakar kita teman-teman yang lagi jenuh. Nah itu yang saya manfaatkan panggungnya Kak Asmar. Karena public speaking kalau kita nggak latih itu setiap hari, pasti bakalan tumpul sendiri. Kadang kita mau ngomong gagu sendiri. Padahal sebenarnya pada saat kuliah kita lancar dulu waktu jadi aktivis, ya enggak sih? Mungkin banyak orang yang rasa itu. Saya dulu perasaan waktu aktivis pegang ketua di depan lancar-lancar dia ngomong tanpa lihat teks. Kenapa pas di dunia kerja saya jadi gagu ngomong kayak begini ya? Karena itu tadi tidak dibiasakan. Tempat kerjaku ada panggungnya setiap hari Kasmar sebelum bekerja dan setelah tutup toko. Itu kita manfaatkan setiap hari. Jadi sebenarnya event kita capek pun ya dituntut mau tidak mau kita kembangkannya di situ. Jadi senangnya itu saya sebenarnya kalau bagian teknis soal selling skill, soal produk, saya kasih ke teman-teman yang supervisor karena mereka yang lebih tahu teknikalnya. Tapi kadang yang bikin teman-teman kadang nunggu sesi briefing karena saya menghadirkan sesuatu baru yang membuka matanya mereka, tapi tidak langsung drive ke tema utamanya. Jadi kadang mereka senangnya di situ. Dan itu juga secara tidak langsung latih kita buat ngomong setiap hari kayak gitu sih. Dan memang juga prosesnya dituntut banget Kak Kasmar. Karena kalau tidak kayak begitu susah. Berarti kita memanfaatkan di briefing pagi tadi. Betul. Jadi semuanya briefing pagi. Betul. Kalau Bayangkan Kasmar, di mana Ki mau dapat panggung setiap hari, audiensnya 30 dan mereka wajib perhatikan Ki. Nah, ini kan momennya. Mereka dituntut wajib perhatikan, Ki. Kita manfaatkanlah, jangan sampai sia-sia. Atau sudah didesain seperti itu ya kita manfaatkan. Gitu sih Kasmar. kalau saran belajar teman-teman yang menonton itu gitu. Kalau mereka capek gitu, tidak ada ruang seperti teman-teman di Ya, forum. canggih nih sekarang Kasmar. Banyak nih podcast-podcast yang bisa kita dengar pakai headset sambil ngopi. Nah, selain itu perbanyak diksi. Karena kadang itu yang membedakan key leveling tak ketika bertemu dengan orang yang secara levelnya lebih tinggi. Tantangannya kita Kasmar di MT, ya pasti mungkin dirasakan orang banyak. Ketika berhadapan dengan orang yang dari segi umur dan mungkin punya jabatan yang tinggi, dia kadang underestimate karena merasa yakin nih manajernya masih muda kayak begini. Nah, kalau kita punya kemampuan public speaking yang baik, ditambah dengan diksi tak yang mungkin bukan bahasa umum pada umumnya, imbangi ki kasarnya, Kasmar pasti bakalan lebih dapat ki ketika berdiskusi dan mereka akan lebih terbuka dengan hal itu. Beda kalau misalnya bahasa tak kita gunakan bahasa sehari-hari, aduh susah. Kecuali mungkin orang biasa yang memang kita hadapi ya sudah hajar pakai bahasa kayak begitu saja. Nonton saja podcast, buka-buka Instagram banyak nih sekarang Kasmar. Canggih-canggih Mila. Ditambah lagi dengan itu tadi kosakata yang canggih lah untuk kita selipkan ketika menghadapi lawan yang sesuai. Nah Kak, gimana caranya Kak Igo ini mengatur waktunya Kak? Apalagi kan sekarang kayak di Jayapura gitu. Ya, Keluarga butuh waktu, butuh waktu. Bukan hanya betul. pekerjaan. Biaya juga. Jadi kan otomatis kalau karir kita menanjak, saya isi kepala saya Kak, pikirnya waktu untuk keluarga berkurang. Atau bagaimana seharusnya itu Kak, kita jaga semua supaya terkontrol gitu. Nah, saya di Jayapura nih, Kak Smart tuh terbilang masih baru. Kurang lebih baru sebulan, Kak Smart. Kalau dulu saya cerita di Makassar ya memang saya harus jatah, harus gak punya waktu tersendiriku dengan keluarga. Jadi ketika libur itu ya jangan dulu kejauhan kalau ke sana. Jadi kalau saya mau jelasin di levelan store manager itu kita punya namanya asisten manager Kak Smart. Bersyukurnya pada saat itu di Makassar saya punya 4 asisten manager dengan kemampuan manajerial yang bisa dibilang sama semua dengan manajer dan asisten manajer. Jadi fungsi pilot co-pilotnya sudah jalan. Nah, karena fungsi pilot co-pilotnya sudah jalan, kita kan ada waktu libur. Kita ada waktu libur, ada waktu shifting. Jadi ketika misalnya shift kita sudah close, libur kita berjalan, itu tidak bakalan disibukkan makin lagi dengan kerjaan. Kalaupun ia paling menyangkut pengambilan keputusan, di approval, di dan lain sebagainya. Sehingga itu pentingnya membentuk layer di bawah itu punya kemampuan yang sama, customer. Sehingga ketika misalnya kita dituntut untuk fokus dengan keluarga ya tenang Maki buat tinggalkan pekerjaan. Itu yang saya jalani karena memang keluarga juga adalah kalau pentingnya, apalagi mungkin kalau saya boleh spill, saya punya pasangan hidup, istri, dia aktif kerja juga Kak Smart.
Jadi di situ betul-betul dituntut waktu tak benar-benar harus tampil. Dan bersyukurnya paling ya kita manfaatkan dalam sebulan itu minimal satu weekend kita jalan bareng. Atau misalnya kalau saya shift pagi pulangnya malam, ketemu sama istri bawa anak jalan-jalan dan sebagainya. Karena ya percuma kita kejar di karir Kasmar. Bangun ke karir sebisa mungkin. Tapi di sisi lain kita kehilangan momentum pertumbuhan anak. Istri tidak happy karena tidak ada kehadirannya itu percuma sekali. Jangan sampai kita cuma bermanfaat untuk orang lain tapi untuk orang terdekat tak tidak. Itu sih Kak Semar. Nah, ini yang mungkin menjadi dilema aku sekarang yang saya jalani Kak Semar. Saya harus jauh dari keluarga ya. Di sisi lain saya harus berpikir ulang lagi nih bagaimana caranya buat keluarga saya tidak merasa jauh, kehadiranku tetap ada tapi karirku tetap jalan. Sampai sekarang saya masih mencari solusinya. Jadi kalau ditanya Kak jawabannya sekarang ya saya masih mikir juga. Iya, karena kan quote-quote biasanya bilang kalau kita mau jadi pemimpin pasti teman kita adalah kesepian gitu. Betul. Gitu-gitu. Betul, tapi masih bisa juga diimbangi Kasmar. Pintar-pintar tak mami, makanya yang tadi saya bilang. Kalau kita sudah bisa bentuk layer, satu layer di bawah tak punya kemampuan yang sama, fungsi copilot sudah jalan, ya kita cuma disibukkan dengan pengambilan keputusan. Itu mami sih Kasmar. Sehingga kalau misalnya sudah ada di situasi atau di momen itu, akan lebih ada nih waktu tak juga buat orang-orang sekitar. Tanpa menyampingkan pekerjaan juga. Nah ini Kak, Oh ini saya dikasih solusi nih. Solusinya video call dong. Oh iya betul, betul sekali. Ada memang waktu-waktunya Tante. Saya pasti video call setiap pulang kerja. nah ini Kak, saya kan dari dulu kan dari kampung, jadi Betul, tolak tes orang kan jadi PNS gitu. betul, Nah sementara peluang untuk jadi PNS itu bisa dibilang terbatas dibandingkan swasta. betul. Uh, apakah memang swasta tidak menjanjikan gitu Kak dibandingkan Oh, PNS? oke. Oke, baik Kasmar. Pertama, nah, Kasmar saya mau cerita. Saya besar di lingkungan aparatur negara. Maceku pensiunan PNS. Adik kemarin alhamdulillah baru terangkat juga di Kementerian PUPR, kakak di Dinas PU. Jadi tahu mitos situasinya di tempat di rumah kayak bagaimana. Setiap hari saya di pressure buat daftar Kasmar. Ada momen di mana saya mau ndak mau harus mendaftar pada saat itu. Mau ndak mau loh, orang kan pada semangat semua tuh. Saya mau ndak mau karena saya tahu diriku kayak bagaimana Kasmar. Yang tadi saya bilang, saya itu dinamis sekali Kak. Kalau harus Kak menjalani hal spesialis dalam satu bidang, aduh, nggak bisa Kak kayaknya. Akhirnya saya daftar Kasmar. Saya daftar karena setiap hari dapat ocehan dari orang tua, akhirnya saya daftar. Saya tunjukkan nomor tesnya, tapi saya tidak pergi tes. Karena saya merasa memang bukannya tidak bagus, karena ya tadi kita harus punya tujuan. Tiga hal yang tadi yang saya bilang, jadi spesialis ki atau memimpin tim ki atau bangun bisnis sendiri. Bisa jadi PNS juga membangun di sebuah tim, tapi kan itu sudah dispesialisasi. Toh ini kementerian ini dinas ini dan lain sebagainya. Dan menurutku dengan tipikal gayaku yang dinamis suka switch karir, sayang sekali kalau saya sia-siakan peluang itu yang mungkin diharapkan banyak orang. Misalnya saya terjun misalnya, saya coba-coba dan ada rezekinya lolos PNS. Tapi ternyata 2-3 tahun saya tinggalkan, kan sayang. Sedangkan ada orang yang lebih mengharapkan itu. Jadi saya jujur enggak pernah daftar tapi enggak pernah ikut tes. Terus kalau mau ditanya, apakah setidak semeyakinkan itu? Kalau saya sih pandangan tuh gini Kasmar. Tergantung kita mau bawa kemana ini hidup. Kalau tujuan tak belum pakai mulai apa-apa sudah mikir usia tua, usia pensiun ya cocok. Jadi PNS solusinya karena dia jamin ki sampai tak pensiun, sampai tak ada kerja. Bahkan sampai tak pun tidak ada amit-amitnya tuh masih dijamin. Tapi kalau tujuan tak bukan di sana, mau membangun karir, mau explore hal banyak di luar sana ya menurutku swasta lebih baik. Dan paradigma itu kadang sebenarnya uh, terbentuk untuk orang-orang yang kolonial. Kenapa saya bilang kolonial? Karena kita tidak bisa salahkan Kasmar. Dulu tidak ada opsi pekerjaan lain. Sehingga pekerjaan lain di luar PNS itu dianggap cuman pekerjaan serabutan. Let's say bantu-bantu orang misalnya di kebun misalnya atau let's say misalnya ya jadi petugas apa dan lain sebagainya. Sehingga yang dianggap pekerjaan pada saat itu cuman PNS. Nah sekarang Kasmar, kita bandingkan tanpa menyampingkan satu instansi. Lebih enak mana menjadi MT misalnya di Unilever atau MT di perusahaan multinasional, walaupun swasta ketimbang jadi PNS. Pasti untuk orang-orang yang tipikal dinamis dan mau kejar karir, kejar wawasan luas, pasti lebih memilih multinasional yang tadi saya sampaikan itu. Jadi sebenarnya tergantung kita mau kemana sebenarnya. Gitu sih. Karena kalau mau bilang,
PNS viewer misalnya terjamin keluarga dan lain sebagainya. Selagi kita bisa manage income tak, bisa bagi sumber income tak ke beberapa aspek, bisa juga dijamin. Dan banyak juga orang yang di industri swasta yang justru menurutku lebih safety hidupnya setelah dia pensiun. Karena dia mungkin pada saat berkarir, karena karirnya bertumbuh, penghasilannya bertumbuh, asetnya juga bertumbuh. Sehingga pada saat dia pensiun, walaupun dia tidak dapat uang pensiunan, asetnya yang gaji di usia tuanya. Kan kayak begitu, Kasmar. Kalau saya sih. Nah, saya lupa bertanya sepertinya Kak, atau Kak Igo sudah jelaskan tadi. Kak Igo, boleh kita share Ya, tujuan besar ini apa ini? Dan itu kan tujuan kan sangat berpengaruh ke perilaku kita sehari-hari dan betul. lainnya gitu. Tujuan apa, Kasmar? Tujuan Kak Igo ini Kak. Tujuan besarku saya, Kasmar, mau Kak cepat-cepat selesai dengan diriku sendiri, Kasmar, sehingga bisa Kak bentuk juga kayak Asa Timur, kayak Kasmar dan teman-teman buat. Jadi kebermanfaatannya itu bukan cuma menyangkut profit pribadi dan keluarga, tapi menyangkut kepentingan besar, kepentingan luas. Itu Kasmar. Makanya saya salut dengan teman-teman Kasmar dan kawan-kawan, itu bisa mulai lebih awal. Jadi kalau sebenarnya tadi ketakutan tak ajak Kak sharing maksudnya seperti apa ya, jujur Kasmar, sampai saat ini saya terbuka kalau ada yang ngajak sharing selagi tidak bertabrakan, jawabnya kayak kayak hari ini misalnya. Tadi saya sudah bilang, Kasmar, mau kan nonton Persipura dulu, nah? Mungkin bisa kalau malam. Nah, kita kasih jadi nih hari ini. Karena tujuanku memang arahnya ke sana, Kasmar. Cuman mungkin saya masih disibukkan dulu dengan diriku sendiri dan keluarga mungkin. Itu sih, Kasmar. Terjawab mungkin, Dik. Terjawab saya paham. Kak ini Kak, kita kan berinteraksi sama banyak orang ini. Siap. Saya pernah, apakah kita SDM di sini bisa bersaing sama orang-orang yang kayak Jawa Kak, Jakarta tepatnya Kak gitu? Oh, bisa sekali, Kasmar. Karena kita punya karakter satu yang mungkin orang tidak banyak punya di timur, Kasmar. Kita tahu apa, Kasmar? Vokal. Oh bukan. Di daerah-daerah lain mungkin mereka vokal, tapi dari segi intonasi suara kita lebih kencang. Jadi terselamatkan di situ. Tapi kalau mau kita bicara series ya memang mentalnya kita itu lebih, kalau saya mau bandingkan ya kadang lebih lebih bagus lah dibanding mereka. Mereka mungkin secara kemampuan berpikir di sisi lain mungkin mereka unggul, tapi secara mental saya yakin kita tidak bakalan bisa kalah. Dan itu yang saya rasakan karena kan saya sering ada momen di mana Kasmar disatukan dalam sebuah forum atau dalam sebuah program yang dikumpulkan semua orang dari semua daerah dan bisa Kak screening di situ. Oh, ternyata kalau orang-orang ini kayak begini, walaupun itu tidak bisa menjadi gambaran secara general. Karena kan tadi saya bilang people itu unik, tapi mayoritas orang timur, Makassar lah. Itu kita menangnya di mental. Sehingga dalam mengambil sebuah keputusan itu ya cepat tapi terukur. Jujur Kak, dari tadi pas mau mulai ngobrol saya deg-degan, membara. Ini endingnya ini saya merasa lega gitu. Saya dapat career plan-nya dapat. Dapat. Semua yang nonton juga dapat ini Kak. Alhamdulillah kalau gitu Kak. Kak ini Kak pertanyaan terakhir ini Kak. Ada saran atau pesan yang mau kita sampaikan ke Kak? Pesan dan saran sebenarnya bukan cuma buat audiens tapi buat Asa Timur juga. Kalau bisa bikin kayak satu forum sesi sharing session atau apapun itu, perkenalkan kayak ke orang-orang di Makassar atau orang-orang di daerah misalnya, lebih bagus lagi. Kalau misalnya membangun karir itu tidak mesti dari levelan staff, ada yang namanya MT, Kasmar. Itu yang pertama. Karena jangan sampai kita orang di timur kehilangan kesempatan itu. Karena tadi saya bilang, saya tantang kini Kasmar, kembali ke kampus atau kembali ke kemana kayak begitu. Buat ke survei, tanya. Mereka tahu enggak MT itu apa. Sementara di luar sana, corporate yang skalanya nasional atau mungkin multinasional itu gencar dalam setiap tahunnya, bahkan lebih dari 3 kali dalam setahun membuat open recruitment seperti itu. Saking mereka butuh pemimpin usia muda yang banyak. Tapi sialnya kita di sini karena keterbatasan informasi atau mungkin belum ada yang konsen di bidang itu untuk sharing sehingga tidak ditahu. Karena tidak enak gitu Kak Smarta. Misalnya kita bekerja di sebuah lingkungan kerja yang cakupannya nasional tapi cabangnya di Makassar, pemimpinnya orang dari luar. Ini bukan bermaksud rasis. Selagi kita bisa jadi pemimpin di rumah sendiri, kenapa tidak Kak Smart? Itu sering sharing itu ke teman-teman. Itu sih kalau saya Kak Smart. Siap, siap. Makasih banyak nih Kak tantangannya ini. Insya Allah bisa dieksekusi sama kami. Siap. Kak, makasih banyak waktu sharingnya ini Kak. Siap, anytime Kak Smart. Ya, sebenarnya kemarin itu saya agak loyo Kak, karena kan niatan saya dari dulu ini mau ngobrol sama kita offline.
Pas Totonya di Jayapura nih. pas saya komunikasi ternyata di Jayapura, cuman memang di awal tahun ini saya merasa wajib nih ngobrol sama kita terkait career plan dan trend plan, karena memang saya juga greget gak sama teman-teman sama tim. Oh mereka ya maunya stuck saja kerja itu aja, tidak mau improve. Iya, Kak Smart, tapi tidak bisa juga kadang paksakan orang. Mana atau memang tujuannya di sana, ya sudah silahkan. Tapi ya selagi bisa manfaatkan peluang, kenapa tidak sih? Ya. Nah, ini Kak Adi ini Kak satu, bisa mungkin direspon dulu Kak. Susah kalau langsung MT Pak. Oh iya, memang susah. Memang susah. Kalau ndak susah itu semua orang empty. Makanya itu bukan hanya kita memperkenalkan, tapi bagaimana caranya kita mempersiapkan diri untuk masuk di program itu. Karena hati-hati Ki, banyak nih juga beredar di luaran itu MT-MT-an Kasmar. Ngerti Ki MT-MT-an? Dia buat seolah-olah mendesain programnya MT, tapi sebenarnya dia cuma mau memberdayakan orang di luar ikatan kontrak kerja. Ada bahkan saya dengar ini isu yang lagi beredar itu nanti bisa ki riset MT-MT sawit kasarnya lah. Mereka cuma direkrut, dipekerjakan cewek. Makanya harus pintar-pintar juga screening corporate-nya itu seperti apa, uh, 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 outputnya nanti seperti apa, habis itu benefit yang didapatkan ketika masuk ke program tersebut seperti apa. Harus kita jam, jangan sampai terjebak dengan istilah itu. Tapi event itu mungkin di luar sana banyak beredar MT-MT-an, tapi tidak boleh menutup mata kan hal itu. Nah, kalau susah pasti susah. Kalau nggak susah semua orang jadi empty. Dan kalau semua orang jadi empty, siapa jadi staff kan kayak begitu. Cuman yang saya perlu konsentrasikan di sini jangan sampai di Makassar itu kekurangan pemimpin dalam hal sektor industri organisasi di bidang organisasi di sektor swasta jangan sampai dipimpin sama orang di luar sementara kita punya kemampuan itu kok. Bahkan kalau sudah tak kalah dapat nih jalurnya bakalan cepat sekali karena tadi kita punya mental yang mungkin lebih tough dibanding yang lain. Mungkin ya. Gitu sih. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Edi Gasali. Guys, Bagaimana kayak kayak saya kenal ini Gasmar. bisa balas dijawab? Bagaimana leader mengubah dinamika tempat kerja yang buruk yang sudah terbangun sejak lama dan seorang leader diminta untuk menyelesaikan dengan manajemen dan tim didominasi oleh orang yang lebih tua. Tantangan sebenarnya Kak Semar. Dan fun fact-nya memang sering Kak dihadapkan di kondisi di mana memang memimpin orang yang umurnya jauh lebih tua. Pertama, harus kita fitrahnya manusia itu semua baik. Setuju enggak Kak Semar? Ya. Harus kita fitrahnya semua itu orang baik. Sisa bagaimana kita tahu ini orang sebenarnya maunya apa. Notabene orang yang lebih tua itu dia merasa lebih superior karena merasa memiliki pengalaman yang lebih besar. Nah, sebagai seorang pemimpin harus hadir dengan hal yang berbeda yang mungkin mereka tidak tahu. Let's say dia merasa, oh saya teknisi senior di tempat ini. Saya tahu semua sisi-sisi gedung, bahkan titik-titik listriknya tidak ada yang tahu selain saya. Oke, dia jago dalam hal itu. Sebisa mungkin kita hadir dalam hal lain yang mungkin dia tidak tahu, sehingga dia punya punya perasaan kalau oh pemimpin saya memang punya superior yang lebih dibanding yang lain. Jadi jangan paksakan benturan dengan hal yang teknis yang dia sudah kuasai. Hadir dengan sesuatu yang baru, tawarkan kalau misalnya dia tahu hal tersebut itu akan jauh lebih menunjang pekerjaannya. Itu yang pertama. Kalau kita sudah dapat positioningnya di sana, enak nih. Tapi sebisa mungkin memang rangkul dulu, jangan terlalu digenjot. Nah, kalau misalnya kita sudah hadir dengan kondisi tersebut, yakin dan percaya akan ada situasi di mana dia tergantung sama kita, Kasmar. Nah, kalau sudah tergantung nih dengan kita, sudah nih enak itu diapa-apai. Cuman kalau misalnya kita dihadapkan dengan situasi orang-orang yang notabene-nya memang batu Kasmar karena pasti ada saja. Ya, pertama treatmentnya ya, pertama ya pasti panggil dengan cara kekeluargaan saja dulu, ajak diskusi. Jangan langsung dihajar menyangkut pasal-pasal di kantor lah, jangan terlalu kaku. Yang ada pulang-pulang ban motor mobil tak kempes. Ajak dulu diskusi maunya apa sebenarnya. Ikuti dulu ritmenya. Ikuti ada di momen dimana nanti dia terbentur. Terbentur kita masuk kasih arahan. Nah kalau misalnya itu berulang ya memang jalan terakhir paling terakhir sekali ya cuci darah. Karena kan kita punya posisi ya memang sebagai seorang pemimpin itu privilege-nya bisa menentukan nasib karir orang itu ke depan mau seperti apa. Jadi tidak salah dimanfaatkan itu. Tapi itu jalan terakhir. Nah, kalau saya mau ulang review kembali, pertama, jangan paksakan mau counter dengan orang lama menyangkut kemampuan teknis, karena kita bakalan kalah. Hadir dengan sesuatu yang baru, dan pastikan sesuatu yang baru itu dibutuhkan sama
tim tak. Sehingga akan ada momen di mana dia tergantung sama kita. Kalau tergantung nih itu enak nih diarahkan kemana saja. Dan kalau mengevaluasi, hadir Ki sebagai as a friend misalnya aja, sentuhan manusia, human touch. Hadir Ki, ajak Ki diskusi baik-baik. Karena apalagi orang Bugis Makassar enak sekali Ki. Ditepuk mi pahanya sedikit selesai, jalan itu bicara, jalan mi cerita. Tidak ada itu masalah. Tanya Ki maunya apa, ikuti mi dulu maunya, ada di momen itu dia terbentur. Ketika dia terbentur, kasih mi pandangan tak, solusi tak, dan lain sebagainya. Dan kalau memang semua treatment itu tidak masuk, ya sudah. Uh, uh, Privilege saya sebagai seorang pemimpin menentukan nasib karir bawahan tak, pergunakan Ki di situ. Karena banyak mungkin yang beranggapan memecat orang itu sesuatu yang tidak wise, tapi sebenarnya tidak. Kadang kita harus cuci darah untuk mengamankan darah-darah yang lain, Kak Asmar. Karena selama saya bekerja memang tugas tak memang di sana, dan tidak banyak, bukan tidak sedikit, memang beberapa orang saya eksekusi, tapi saya pastikan ketika saya eksekusi, hubungan silaturahmi itu tidak putus di sana. Karena lucunya, Kasmar, kemarin banget Kasmar, saya pecat orang di sini Kasmar. Sebenarnya beresiko, kenapa? Kampungnya orang. Pertama kan, jangan sampai dia marah dong. Tapi lucunya setelah saya pecat Kasmar, tahu responnya apa? Pak Ego, ada waktu tak kalau bisa rame-rame kita ngopi deh, karena event mungkin hubungan kerja tak berakhir nih. Pak Ego, tetap kamu silaturahmi sama kita, karena treatmentnya itu yang tepat. Kita panggil tujuannya jelas apa, jangan sampai dia cuman beda persepsi dengan kita, gitu sih. Paham, paham. Ini ada lagi kan nih, Kak Igo, gimana pendekatan treatment ke karyawan operasional dan back office? Pak Ego banyak ke karyawan operasional dan back office. Nah, ini yang kadang tidak balance, Kak Asmar. Ada orang yang karena sibuk di soal omset, kejar push target, dan lain sebagainya, fokusnya di orang operasional, Ji. Yang dia treatment operasional, Ji, terus. Di back office, nggak lupa Kiko dong, karena dia tidak bersentuhan langsung dengan angka. Ya kan? Ya, itu nih sebenarnya kehadiran tak di depan tim itu sangat dibutuhkan. Kalau saya pengalaman pribadi, Ji, Kak Asmar, karena saya tidak mau bicara soal dapurnya orang, karena tidak tahu seperti apa. Nah, apa ya? Fungsi pelayanan itu dilakukan bukan hanya sebagai seorang sales yang bersentuhan langsung dengan customer. Bahkan OB pun menjalankan fungsi pelayanan. Kepuasan customer itu tanggung jawab semua orang. Kenapa Kak bilang OB pun bertanggung jawab dengan hal itu? Dia yang pastikan kenyaman semua lingkungan tak. Sehingga ketika sudah nyaman, customer dapat experience yang baik tanpa bersentuhan atau komunikasi langsung dengan kita, dia lebih nyaman. Artinya semua berhak mendapat perhatian yang sama. Nah, sering Ki hadirkan Ki, libatkan Ki dalam event-event misalnya, jangan kita terlalu monoton event kerjaan. Sering Ki hadirkan Ki ketika meeting-meeting kecil, misalnya kita mau bikin acara kebersamaan, outing keluar dan lain sebagainya, atau coffee morning. Berikan kita tanggung jawab lebih supaya dia punya pride di lingkungan kerja tersebut sebagai orang back office. Kalau saya sebutnya sebagai tim supporting. Karena ketika dia merasa dirinya ada di tempat tersebut, akan jauh lebih loyal Ki bekerja, akan lebih jauh andil banyak Ki lah, ketimbang misalnya kita terlalu fokus di operasional karena dia yang dikasihkan duit. Yang ada mereka cuma menjalankan rutinitas, sehingga ketika kita minta support di momen-momen tertentu akan ogah-ogahan nih, karena dari mana aku selama ini, kenapa butuh pokok baru kau cari, kan kasarnya kayak begitu. Sering-sering libatkan, walaupun hal-hal kecil. Contohnya kemarin Kak Smart, simple thing, saya punya back office. Di back office itu misalnya ada tempat pantry, ada juga musola. Nah, yang banyak andil kulibatkan di situ membuat konsep baru. Ada orang-orang back office, orang-orang support, karena mereka kan justru, karena hati-hati Pak Kasmar, banyak orang yang ketika kita berikan pekerjaan itu justru dia senang. Ada juga tipikal orang yang kalau tidak dikasih pekerjaan itu justru senang, tapi mayoritas sih sebenarnya ketika kita libatkan mereka akan senang. Yang saya libatkan mereka, idenya seperti apa, mau dieksekusi bagaimana, siapa PSC yang ditunjuk, sehingga dia merasa lebih andil dalam lingkungan kerja tersebut. Jadi tempat kerja itu bukan cuma untuk orang-orang operasional saja, lebih banyak dilibatkan saja. Dan kadang mereka tidak butuh dikasih reward, Kasmar. Kasih sentuhan tipis, apresiasi tipis-tipis saja pekerjaannya, mereka senang sekali. Karena apalagi misalnya kita diberkahi posisi yang cukup strategik sebagai seorang pemimpin di lingkungan tersebut, kok siapa saja itu kayak senang sekali, kayak angin-angin sekali. Apalagi kalau misalnya kau bisa betul-betul apresiasi dengan empati pekerjaannya mereka, aduh, biar disuruh apa dia kerjakan, Mika semua. Kan kayak begitu. Dan ingat juga, tim tak itu punya pride-nya masing-masing. Belum tentu mereka umurnya lebih muda, bisa jadi lebih tua dan punya anak yang jauh lebih besar. Cara ngasih arahannya itu ya harus
sesuaikan Ki juga dengan modelan umurnya mereka, atau misalnya stratanya dia di lingkungan keluarganya itu seperti apa. Karena kalau misalnya dia kepala keluarga di lingkungan keluarganya misalnya, pride-nya pasti tinggi. Ketika datang di tempat kerja kita kasih arahan selayaknya sebagai seorang anak-anak, aduh pasti dia bakalan mental block. Begitu juga sebaliknya, sebenarnya dia masih millennials, kita mau kasih arahan yang kaku misalnya, tidak bakalan jalan. Cara sapanya atau cara treatment pasti kita sesuaikan. Banyak libatkan saja sih Kasmar. Oke Kak, makasih banyak Kak ini waktu sharingnya malam hari ini. Ayo, cepat nih Kak, kayaknya tambah banyak pertanyaan ini Kasmar. Tambah banyak. Ya, kita tunggu 20 detik lagi Kak, sumpah masih ada yang mau bertanya ini. Oh 20 detik nih. Kalau yang di atas tadi pertanyaan Kak Gledi sudah terjawab sama Kak Igo melalui obrolannya gitu kan. Ini yang masuk mungkin Biasa, luar biasa sih Asa Timur Kasmar. Pupuki ini forum, Pupuki ini lembaga, karena yakin Kak dibutuhkan sekali sama teman-teman yang ada di Makassar khususnya. Tapi kalau bisa sih lingkupannya jauh lebih timur, jangan cuma namanya saja yang timur Kak Asmat. Karena saya bisa ngeklaim lebih timur Kak dibanding kita sekarang. Insya Allah Kak, Insya Allah. Insya Allah. Ya. Iya. Ini Kalau bisa sembari ke Papua lah sharing-sharing di sini Kak Asmat, buat forum. satu target Kak, Insya Allah. Amin, amin. Siap. Sembari ngajak bikin seperti ini, kami juga berusaha memperbaiki diri Kak secara internal supaya bisa lebih bermanfaat lebih banyak. Siap. Terbuka aja Kak kalau mau diajak diskusi Kak Asmat. Siap Kak. Oke Kak, ini makasih banyak sharingnya malam hari ini. Kami dari Dengan Asa senang hati. terutama saya pribadi berdoa semoga Kak Igo selalu sehat. Amin ya Allah. Kak Igo, keluarga, sama Amin ya istri Allah. karena di Amin pasti itu. Sehat-sehat amin. selalu. Amin. Semoga Makasih banyak. dengan senang hati. Saya juga berdoa semoga kita bertemu di kondisi yang jauh lebih baik setelah ini Kasmar. Semoga sih ada momen di mana kita ketemu secara offline Kasmar. Amin, amin. Siap Kak, amin ya Kak. Saya siap kalau dipanggil ini langsung merapat ini. Ke Jayapura Kasmar. Ya Kak, makasih banyak. Siap. Dengan senang hati Kasmar. Ya, untuk Dengan teman senang hati. sampai jumpa di Teras Asa episode selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.